Salam luar biasa dahsyat. Yakin pekerjaan kamu aman dari AI? Atau kamu sudah pasrah akan digantikan teknologi? Ubah cara pandang kamu sekarang juga. Kenyataannya, 32% ekonom memprediksikan penciptaan lapangan kerja baru secara masif dalam 10 tahun ke depan. Kita temukan keahlian apa yang menguntungkan hari ini di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas laporan Kepala Ekonom World Economic Forum edisi Januari 2026. Banyak orang panik melihat data rekor utang global yang sangat tinggi, fragmentasi rantai pasok, dan disrupsi kecerdasan buatan atau AI. Padahal, jika kita tahu cara membaca datanya, ini adalah era di mana efisiensi dan peluang baru diciptakan secara besar-besaran. Kita akan lihat datanya secara kronologis. Pastikan kamu menyimak video ini dari awal hingga akhir, karena pemahaman yang utuh akan menentukan bagaimana kamu mengambil keputusan finansial dan karir kamu ke depan. Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah Prospek Ekonomi Global 2026, mengarahkan equilibrium yang rapuh. Banyak orang ketika mendengarkan kata rapuh secara otomatis memprogram pikiran mereka dengan rasa takut. Alih-alih mengartikan rapuh sebagai sesuatu yang pasti akan hancur, mari kita definisikan ini sebagai sebuah fase transisi. Perekonomian dunia sedang mencapai titik keseimbangan yang baru. Keseimbangan yang lama sudah tidak relevan karena teknologi dan kebijakan negara-negara besar berubah drastis. Jadi, niat sebenarnya dari informasi ini adalah bukan untuk menakut-nakuti kamu, melainkan memberi sinyal bahwa kamu harus semangat atau sangat presisi dalam mengambil keputusan tahun ini. Kamu tidak bisa lagi menggunakan pola pikir ekonomi yang lama yang digunakan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lihat data beban ekonomi yang sangat nyata. Rekor utang global itu tercatat pada angka 102 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Dan diproyeksikan akan mencapai sekitar 100% dari produk domestik bruto global pada tahun 2029. Valuasi aset juga menggembung karena terkonsentrasi pada saham teknologi dan infrastruktur AI. Hasilnya, 53% kepala ekonom memprediksi kondisi ekonomi global akan melemah pada tahun ini. Mari kita lihat data tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Jika 53% ekonom memprediksi ekonomi melemah, artinya ada 47% ekonom yang berpendapat ekonomi akan tetap stabil atau bahkan menguat. Sebagian dari kamu mungkin berpikir bahwa utang mencapai 102 triliun dolar Amerika Serikat adalah bencana yang mutlak. Namun, pertanyaannya adalah, untuk apa uang itu digunakan? Jika utang digunakan untuk membangun infrastruktur teknologi yang nantinya meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat, maka utang tersebut adalah alat, bukan hukuman. Tentu, valuasi saham yang terpusat pada AI tampak berbahaya. Namun, perusahaan teknologi ini memang memiliki profitabilitas dan investasi nyata pada infrastruktur komputasi. Mari kita bahas dampak spesifik dari pasar Amerika Serikat. Terdapat peringatan bahwa 74% ekonom memprediksi akan ada dampak global yang meluas jika saham AI di Amerika Serikat mengalami penurunan nilai yang signifikan. Namun, ada fakta yang menarik di sisi lain. Penurunan pada aset di wilayah Eropa diprediksi hanya berdampak terbatas oleh 83 ekonom atau 83% ekonom. Dan hal yang sama
berlaku untuk wilayah Cina, di mana 89% ekonom memprediksi dampaknya juga sangat terbatas. Bagaimana kita tahu bahwa satu hal pasti yang menyebabkan hal lain? Banyak orang menyimpulkan bahwa jika Amerika Serikat terkoreksi, seluruh dunia itu akan hancur. Namun, data di sini justru membatasi keyakinan tersebut. Risiko tersebut terlokalisasi. Eropa dan Cina memiliki ketahanan internal mereka sendiri. Jadi, jika kamu adalah seorang investor, kamu tidak perlu memukul rata semua kepanikan. Kamu bisa mengalihkan fokus dari kepanikan global kepada peluang di wilayah atau sektor yang memiliki risiko yang lebih terkendali. Bagaimana negara-negara bereaksi terhadap rekor kewajiban hutang ini? Ada perbedaan mencolok. Ekonomi maju mengandalkan inflasi 67% dan peningkatan pajak 62% sebagai taktik utama mereka. Risiko krisis dan risiko mata uang dinilai sangat tidak mungkin bagi mereka. Sebaliknya, negara atau pasar berkembang atau emerging market harus bertaruh pada pertumbuhan ekonomi 64% untuk mengatasi hutang. Bagi pasar berkembang, risiko ekstrim adalah ancaman yang nyata sebesar 53%. Dan kerentanan mata uang dimiliki kemungkinan besar terjadi sebesar 41%. Bagi negara maju, menaikkan pajak atau membiarkan harga barang naik atau inflasi itu dianggap aman daripada mengalami gagal bayar hutang. Inflasi pada dasarnya adalah cara tidak terlihat untuk mengurangi nilai real dari hutang tersebut. Sementara itu, negara berkembang tidak memiliki kemewahan itu. Kriteria utama negara berkembang adalah harus menumbuhkan ekonominya. Tanpa pertumbuhan ekonomi, mereka menghadapi krisis mata uang. Oleh karena itu, bagi kamu yang berada di negara berkembang, wajar jika kamu melihat pemerintah agresif mengundang investasi asing. Itu bukan sekedar pilihan, itu adalah sebuah keharusan yang mutlak. Mari kita menyoroti ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina. Sebesar 67% ekonom memprediksi ekspor Amerika Serikat ke Cina akan terus menurun. Dan 64% mengantisipasi bahwa tarif Amerika Serikat terhadap Cina tidak akan berubah atau tetap tinggi. Namun, respon dari situasi ini adalah lonjakan kesepakatan bilateral, di mana 94% ekonom memprediksikan peningkatan perjanjian perdagangan bilateral. Cina juga mengalihkan rute ekspornya dengan 89% memprediksikan peningkatan ekspor Cina ke negara-negara mitra regional lainnya. Banyak analis mengatakan bahwa perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina akan menghentikan perdagangan global. Hasil dari tarif tinggi Amerika Serikat ke Cina bukanlah berhentinya perdagangan global, melainkan terciptanya jalur logistik baru. Ketika satu pintu ditutup, 94% ekonom sepakat bahwa puluhan pintu baru melalui perjanjian bilateral itu telah dibuka. Ini berarti barang akan tetap beredar, hanya saja jalurnya itu lebih beragam. Bagi para pengusaha, ini adalah informasi yang penting. Berhentilah fokus pada pasar yang tertutup dan mulailah mengembangkan hubungan dengan negara-negara mitra baru. Kita bisa melihat garis waktu adopsi kecerdasan buatan atau AI. Peningkatan produktivitas tidak terjadi serentak. Sektor yang sangat cepat, yaitu di bawah 2 tahun, adalah teknologi informasi dan komunikasi. Tumbuh 73%. Memprediksi lonjakan produktivitas dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Layanan keuangan dan real estate tumbuh 76% dalam waktu 2 tahun. Secara wilayah, Amerika Serikat 79% dan Cina 81% memimpin kecepatan adopsi ini. Di sisi lain, sektor lambat membutuhkan
2 hingga lebih dari 5 tahun untuk tumbuh. Seperti manufaktur itu 54%, memperkirakan butuh 2-3 tahun. Serta pertanian dan pertambangan sekitar 31-34%. Memprediksi adopsi butuh waktu hingga 5 tahun atau lebih. Jika kamu bekerja di sektor perbankan atau teknologi, kamu melihat AI merubah cara kerja kamu hari ini. Namun, jika kamu seorang pekerja di sektor pertambangan, kamu mungkin berpikir AI itu belum relevan. Keduanya benar, tergantung di mana kamu berdiri. Maka, kamu tidak perlu merasa tertinggal dari sektor kamu, karena memang secara struktural membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengadopsi teknologi yang baru. Kita sampai pada bagian yang sangat krusial, karena berkaitan dengan mata pencarian. Kurva diprediksi menunjukkan bahwa 72% ekonom memprediksi hilangnya pekerjaan secara moderat atau signifikan dalam 2 tahun ke depan saat tugas-tugas itu telah diotomatisasi. Namun, ada polarisasi jangka panjang. Pada 10 tahun ke depan, 26% memprediksi hilangnya pekerjaan secara signifikan, sementara 32% memprediksi penciptaan lapangan kerja baru yang sangat masif. Implikasinya, pada tahun 2026 adalah masa penentuan di mana para pemimpin harus mengelola guncangan efisiensi jangka pendek sambil mendesain ulang modal kerja. Jika kamu hanya melihat 2 tahun ke depan, kamu akan dikuasai oleh ketakutan. Karena data memang menunjukkan otomatisasi tugas akan mengurangi posisi tertentu. Namun, jika kamu memperpanjang kerangka waktu kamu menjadi 10 tahun, kamu akan melihat penciptaan pekerjaan baru. Alih-alih bertanya, apakah saya akan dipecat oleh AI? Pertanyaannya jauh lebih produktif adalah, keterampilan baru apa yang harus saya pelajari tahun ini agar saya siap untuk lapangan kerja yang baru yang akan tercipta nanti. Kesimpulannya dirangkum dalam 3 prioritas utama. Pertama, kelola risiko aset dan utang. Kamu harus melindungi portofolio dari potensi penurunan saham AI, AS, dan bersiap untuk menghadapi tekanan inflasi atau pajak. Kedua, amankan rantai pasok melalui diversifikasi. Manfaatkan perjanjian dagang bilateral untuk merancang ulang jalur logistik agar tidak bergantung pada rute Amerika Serikat dan Cina yang buntu. Ketiga, integrasikan AI secara cepat namun inklusif. Akselerasi adopsi AI pada sektor inti untuk memenangkan persaingan produktivitas, sekaligus menyiapkan program pelatihan ulang tenaga kerja untuk meredam guncangannya hilangan pekerjaan yang terjadi dalam jangka pendek. Data ini ditunjukkan untuk para pemimpin ekonomi global. Tetapi ini sama persis dengan apa yang harus kamu lakukan untuk rumah tangga atau bisnis kecil kamu sendiri. Apakah kamu sudah mengurangi utang konsumsi kamu? Apakah kamu memilih lebih dari satu sumber pendapatan untuk antisipasi rantai pasok kamu sendiri? Dan yang paling penting, apakah kamu mulai melatih diri kamu menggunakan alat AI hari ini juga? Demikian bahasan kita hari ini. Data hanyalah angka sampai kamu memberikan makna yang tepat padanya. Ekonomi dunia sedang menata ulang dirinya, dan ini adalah kesempatan bagi mereka yang memahami arah perubahannya. Jika informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kamu, pastikan untuk menekan tombol like. Bagikan video ini kepada rekan-rekan atau tim bisnis kamu. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya, dan tinggalkan pesan kamu pada kolom komentar. Sektor apa yang paling kamu khawatirkan atau yang paling kamu nantikan peluangnya di tahun ini? Sahabat semua, orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Namun, orang yang terlatih melihat kesempatan dalam setiap perubahan struktur. Sampai jumpa di
video selanjutnya.